sebelumnya adik dari mana? Saya dari rumah, Kak. Datang ke sini secara sukarela atau karena ada rekomendasi dari teman atau siapa? Kemauan saya sendiri itu datang, Kak. Baiklah. Jadi tujuan adik ke sini untuk ngapain? Ini Kak, saya ingin mengkonsultasi tentang masalah yang saya hadapi sekarang, Kak. Jadi adik ingin terhadap masalah adik kan? Iya. Jadi sebelumnya adik pernah melakukan konseling individual? Tidak pernah saya lakukan. Belum pernah. Jadi di sini kakak akan menjelaskan apa itu konseling individual. Jadi konseling individual ini adalah kakak berperan sebagai konselor, adik berperan sebagai klien, yang mana di sini kita akan mencari jalan keluar dari permasalahan yang adik alami. Sampai di sini adik paham? Paham, Kak. Baik. Sebelumnya tujuan dari kita melakukan konseling individual ini untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan yang adik alami tadi. Di sini adik jangan ragu untuk menceritakan semua permasalahan yang adik alami. Di sini kita aja yang akan mengetahuinya, masalah adik ini tidak akan sampai ke pihak yang lainnya. Di sini adik bisa bercerita tanpa ada yang adik tutup-tutupi. Sebelumnya kita belum kenalan. Alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Kenalannya mulai dari kakak atau dari adik? Dari kakak aja dulu. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Nurul Farah Atika, bisa dipanggil dengan Kak Farah. Kakak dari mahasiswa semester 6 Prodi Bimbingan dan Konseling. Bisa dipanggil Kak Farah saja. Silakan adik. Saya Rifa Agustin. Bisa kakak panggil saya Rifa aja. Saya dari Prodi Manajemen Pajak. Saya bukan mahasiswa semester 4 sekarang, Kak. Baik, jadi di sini kan kita udah kenalan. Berarti kakak bisa panggil dengan Rifa saja. Baik, sekarang Rifa sudah nyaman dengan posisi duduk kayak gini atau kemana, atau bisa kita mulai? Sudah nyaman dan bisa kita mulai. Oke, kita bisa memulainya. Baik, silakan Rifa, mau cerita tentang apa? Ya ini Kak, jadi akhir-akhir ini Rifa mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Karena seminggu terakhir ini dosen itu banyak yang ngasih tugas ke Rifa. Jadi mulai dari makalah, presentasi maupun buat laporan. Sebenarnya Rifa tuh pengen langsung mengerjakan tugas itu setelah diberikan gitu kan. Tapi sayangnya Rifa tuh mudah hilang fokus ataupun mudah untuk membuka HP dan juga membuka media sosial lainnya. Kan Rifa banyak sekarang tugas dari dosen, ada laporan, PPT, makalah, resum dan sebagainya. Jadi Rifa ada punya niatan untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut, tapi karena ada pengaruh bisikan-bisikan negatif, jadinya Rifa sampai ketedoran membuat tugasnya gitu kan? Iya Kak, betul. Jadi bagaimana perasaan Rifa ketika men-scroll media sosial tersebut? Ini Kak, awalnya saya niatnya kan saya emang nggak mau scroll TikTok ataupun buka media sosial. Tapi pada akhirnya saya melakukan itu dan saya tidak ingat tugas. Jadinya saya setelah melakukan bermain itu saya jadi sadar dan bukannya saya mengerjakan tugas kok malah gini kata saya. Jadi saya nanti panik gitu lah Kak, panik dan cemas karena tugas saya jadi akhirnya menumpuk karena nggak ada satupun yang saya kerjakan pada saat itu gitu kan Kak. Oh ya, berarti waktu deadline-nya itu panik kan? Ya, panik karena cemas gitu ya lah. Karena Rifa belum mengerjakannya satupun. Ketika sedang scroll itu tugas tuh, apakah Rifa ingat dengan tugas itu? Saya ingat, tapi cuma ingat habis itu nanti saja saya kerjakan gitu, nanti juga bisa gitu. Tapi saya lupa waktu akhirnya. Berarti kelupaan waktu untuk mengerjakan. Berapa jam minimal Rifa main scroll TikTok? Tergantung sih Kak, kadang benar-benar lupa itu, jadi kayak bisa 1
1 jam bisa kan, 1 jam tuh bisa, saya lupa kak. Lu lupa bisa 1 jam? Bisa karena keasikan scroll lah, ataupun ini bagus ya, atau nonton film kak. Nonton film pasti banyak partnya itu kan kak, per 1, per 2, per 3, saya jadi lupa ngerjakan terus, saya udah nggak ingat lagi ngerjakan terus gitu kak. Iya. Karena saking asiknya filmnya, ini nanti aja lah tugas tuh, nanti juga bisa dikerjain. Ini seru ya nanti. Habis ngerjain saya lelah main HP itu, saya tidur lagi, malah saya mengerjakan tugas tersebut kak. Oh jadi ada malas, jadi kan berarti Rifa belum seberapa pengaruh masalah yang sedang Rifa hadapi ini terhadap tugas proses pembelajaran kuliah Rifa? Ini sangat berpengaruh kak, karena bagi Rifa kan ini pun apa ya, biasanya saat pulang kuliah itu Rifa udah merencanakan nih, udah nulis apa aja yang mau Rifa kerjakan, tugas-tugasnya udah Rifa atur ini kan kak. Jadi Rifa maunya langsung ngerjakan itu, buka laptop ataupun baca materi nanti pulang kuliah kan kak. Tapi karena misalnya ada notif yang masuk nih di HP Rifa, terus Rifa ambil HP-nya, jadi otomatis Rifa melihat atau mencek itu kan kak. Setelah itu setelah Rifa selesai untuk membukanya dan balas chat dari teman saya mungkin kan kak, terus lanjut lagi untuk scroll TikTok ataupun IG gitu kan kak. Jadi yang tadinya Rifa mengerjakan tugas tuh nggak ada yang Rifa kerjakan satupun. Nah tanpa sadar kan Rifa udah lama nih bermain HP gini kan kak. Waktu pun terus berjalan kan kak, akhirnya udah malam mungkin. Nah waktu setelah itu Rifa ingat waktu malam itu kayak tugas tadi belum Rifa kerjakan ya kak, ya kan kak. Terus akhirnya nggak ada Rifa kerjakan itu karena Rifa udah capek karena udah scroll TikTok gitu, capek kan kak. Jadi nggak ada yang Rifa kerjakan pada hari itu. Jadi tugas Rifa pun menumpuk. Nah kebiasaan ini tuh hampir terjadi setiap hari. Karena sering menunda itulah Rifa seperti yang kau bilang tadi, Rifa panik dan tidak tahu lagi. Misalnya Rifa pun jadi bingung kan, apa yang harus Rifa kerjakan selain tugas. Rifa juga mengerjakan yang lain, misalnya nyuci ataupun gimana, nyapu ataupun apa, kan Rifa jadi bingung apa yang harus Rifa kerjakan terlebih dahulu. Sebenarnya Rifa tahu, tapi karena udah rasa malas itu, jadi Rifa kayak nanti aja ngerjain tugas tuh, nanti aja lah, karena udah, atau mungkin karena nggak mau ngerjain tugas ini, nanti aja lah, ngerjain yang lain dulu karena refreshing dulu gitu loh, ngerjain yang lain selain tugas gitu maksudnya kak. Oh jadi Rifa ini mengalami permasalahan di bagian kayak manajemen waktu antara tugas kuliah dengan itu apa namanya kos, karena mungkin malas juga dari Rifa, dari diri Rifa, makanya tugas kuliah nantilah, apalagi pengaruh dari HP tadi kan, ditambah lagi itu jadinya double lah itunya. Jadi membuat Rifa jadi tidak itu terhadap tugas, nggak disiplin gitu. Jadi di sini tugas yang Rifa kan banyak tugas dari dosen itu tetap dikerjakan atau enggak dikerjakan? Tetap dikerjakan tapi nanti Rifa kerjakan. Tetap dikerjakan tapi nanti dikerjakan. Nantinya berarti Rifa begadang gitu. Iya, Rifa nanti kalau Rifa kan udah ingat, udah cek kan apa nilainya ini, sehari itu Rifa langsung kerjakan, maksudnya itu sehari itu Rifa kerjakan, tapi malam Rifa kerjakan karena Rifa emang suka ngerjakan tugas tuh malam. Malam. Jadi Rifa ngerjakan semua tugasnya malam, kalau bisa semuanya. Karena Rifa tuh gak suka kayak kalau ada tugas semua itu langsung Rifa kerjakan, nggak bisa kayak nanti itu Rifa akan lupa lagi dan nunda lagi, akhirnya kan nggak jadi pekerjaan gitu kan kak. Berarti langsung semuanya gitu. Berarti malam semuanya diselesaikan. Jadi kalau misalnya ada jadwal kuliah itu berarti nggak tidur. Kalau jadwal kuliahnya pagi, kalau itu Rifa tetap tidur, tapi tidurnya kurang gitu loh kak. Kurang, cuma dikit tidurnya. Itu berpengaruh kepada nanti pas Rifa di kelas, kan nggak bergadang nih. Berpengaruh kak, karena aku kurang tidur, kelas pagi buru-buru pun juga, jadi
pasti Rifa nantinya ngantuk di kelas ya gitulah Kak, ngantuk, ngantuk, kurang semangat gitu juga. Kurang semangat. Ya, betul. Jadi apa yang Rifa lakukan itu Rifa sadar ataukah tidak sadar? Rifa sadar Kak, tapi ya gitu, sebenarnya Rifa tuh sangat-sangat sadar kalau apa yang Rifa lakukan itu salah ataupun kurang tepat lah intinya Kak. Karena harusnya kan Rifa duluin yang tugas itu kan Kak, bukan malah main HP duluin. Iya itu juga bisa jadikan maksudnya refreshing bentar, tapi refreshing bentar itu malah membuat tugas itu tidak dikerjakan gitu. Harusnya Rifa lebih bisa mengatur diri Rifa untuk kerjain tugas dulu daripada main HP ataupun yang lain gitu. Karena Rifa juga sadar kalau tugas itu kalau nggak dikerjain tuh numpuk. Dan Rifa juga kecewa sama diri Rifa sendiri karena akhirnya nanti semua tuh jadi nggak teratur gitu lah Kak. Jadi Rifa bingung mau jadi ini, jadi itu, harus ini, harus itu. Ini yang mana nih harus kerjain. Ujung-ujungnya semuanya berantakan, kacau gitu loh. Akhirnya Rifa juga yang lelah dan capek juga ya gini gitu loh Kak. Jadi emang kurang bisa mengatur waktu gitu loh Kak, masih kurang bisa. Ya. Jadi kan tadi Rifa bilang, jadi Rifa kuliahnya full Senin sampai Sabtu. Iya, sampai Sabtu full. Senin sampai Sabtu full. Berapa SKS? Ada 20-an Kak. 20 SKS itu kalau Senin sampai Sabtu berarti banyak jeda yang kosong kan? Ada yang jeda kosong. Ada yang jeda kosong, ada yang satu matkul, dua iya kan ada. Jadi supaya Rifa lebih teratur lagi, tidurnya juga nggak dikit, bisa mungkin kan tadi dari cerita Rifa juga kan bosan, kita boleh main HP untuk refreshing, tapi jangan itu kan dulu tugas, baru kita refreshing. Bisa juga dengan kayak komitmen terhadap diri Rifa. Jadi kayak Rifa tuh kayak misalnya hari sekarang ada tugas, deadline-nya 1 minggu lagi kan, kerjakan dulu yang 1 minggu yang hari ini, ada siap itu kan bosan, Rifa baru scroll, tapi itu jangan kita Rifa terapkan itu kan waktu tuh scroll tanpa lihat waktu kan, sampai larut malam lah kan, baru ingat tugas. Itu tugas dulu didulukan baru kita scroll. Oh iya, paham. Jadi kalau kan jadi kan itu teratur, udah siap itu bosan, barulah bisa kerjakan yang lain yang seperti membersihkan kos, cuci piring, kan nggak bosan kita laginya nanti. Besok juga ada tugas kayak gitu juga, coba diterapkan kayak gitu, kayak komitmen terhadap diri Rifa. Jadi kakak percaya Rifa bisa komitmen terhadap diri Rifa, karena kan Rifa sadar melakukan itu tidak benar, tapi cuma ada rasa malas kan, jadi pasti bisa diubah. Ya Kak, Rifa juga pasti mau belajar untuk berubah atau komitmen seperti yang Kak bilang kan, karena Rifa juga sadar gitu loh, kalau Rifa gini terus nantinya nggak sehat gitu loh buat Rifa sendiri. Jadi Rifa juga kayak nanti ada inilah itulah, ataupun kayak nggak bisa gini ngambil inilah, maksudnya tuh kayak dirinya tuh nggak teratur gitu lah Kak, kayak semuanya kacau aneh gitu, kayak capek juga. Ini masa setiap hari gini terus, setiap hari gini kok nggak bisa nyantai, nggak bisa tenang ngerjain tugas dengan tenang gitu kan Kak. Kan Rifa juga menyadari kesalahan yang Rifa perbuat kan, itu gak efeknya juga tidak bagus bagi kesehatan, juga nggak bagus bagi kuliah, juga nggak bagus. Kita diri sendiri bisa sakit jadinya gara-gara itu. Mungkin bisa dibuat jadwal-jadwalnya, jadwal untuk main HP berapa jam sehari, tuh buat tugas kapan, kan Rifa katanya lebih senang mengerjakan tugas di malam hari. Jadi mungkin bisa yang siangnya itu dipakai untuk istirahat terlebih dahulu. Bisa kan? Bisa, harusnya sih bisa. Kan nggak jadwal kuliah nggak selalu penuh kan. Kalau itu targetnya mungkin jam 11 dah tidur. Biasanya tidurnya jam berapa?
biasanya jam 12-an gitu lah Kak. Kita kurangin. Coba kita kan perlahan mulai mencoba hal-hal yang belum ya. Mana tahu itu jadi kebiasaan. Kan tadi kan kalau misalnya orang sudah sadar terhadap apa yang itu kan, kalau udah ada dalam niat dalam hati ingin berubah, kakak yakin Rifa bisa untuk melakukannya. Tidak ada salahnya kita mencoba kakak yang Kak bilang, Rifa jadi harus memilah-milah gitu loh. Jadi Rifa harus memisahkan mana yang harusnya, misalnya seperti yang Kak bilang, kalau ada waktu kuliahnya yang udah selesai, masih ada waktu sebelum malam, itu kerjakan tugasnya dulu, atau enggak salah, harus tidur dulu misalnya sebelum nanti malam, kan biasanya kan malam ngerjain tugas. Jadi malam itu bisa ngerjain tugas dengan cepat juga kan. Jadi tidur dengan cepat lagi gitu loh sebelum kuliahnya gitu. Dan itu juga bisa lakukan setiap hari. Kalau udah teratur satu, berarti bisa untuk selanjutnya teratur lagi. Yang penting niat dulu, kerjain, coba dulu. Nanti kalau udah bisa pasti akan ngalir lagi ke depannya. Gini Kak, jadi Rifa menyadari kalau apa yang dilakukan sebelumnya itu kurang baik lah untuk kesehatan Rifa ataupun dalam pengaturan tugasnya. Jadi seperti yang Kak bilang sebelumnya, kan dibilang Rifa seharusnya kalau misalkan setelah selesai kuliah masih ada waktu kan, jadi Rifa pakai dulu buat tidur atau buat istirahat lah sebentar. Jadi malamnya Rifa kan suka belajar malam, jadi lebih suka ngerjain tugas malam. Jadi Rifa bisa ngerjain tugasnya dengan Rifa udah segar nih, ngerjain tugas dengan cepat juga. Otomatis Rifa juga nggak akan telat ngerjain tugasnya kan. Jadi nanti Rifa tidurnya nggak terlalu larut malam gitu kan Kak. Jadi bisa tidur cukup juga, dan keesokan paginya Rifa juga bisa kuliah dengan segar lah, kayak semangat gitu lah Kak. Karena tugasnya udah kerjain sebelumnya, Rifa juga tidurnya cukup. Jadi kalau Rifa udah mencoba hal itu, coba aja dulu misalnya Kakak 1 hari. Nanti selanjutnya mungkin setelah beberapa hari nanti Rifa juga akan terbiasa gitu, teratur. Jadi Rifa juga nggak pusing, nggak sakit kepala atau gimana nantinya gitu. Jadi lebih sehat juga, lebih sekarang Rifa udah bisa nih teratur, terjadwal gitu loh. Jadi nggak pusing lagi gitu kan. Jadi kakak yakin bahwa Rifa bisa melakukan yang Rifa sebutkan tadi. Jadi di sini Rifa coba aja dulu. Nanti kalau misalnya sesi kita berikutnya kalau sudah mulai ada perubahan, itu sangat bagus. Jadi karena waktu yang memisahkan kita, jadi cukup sekian dari kan Rifa sudah menemukanlah istilahnya jalan keluar dari permasalahan yang Rifa hadapi, yang Rifa ceritakan tadi. Itu pilihan Rifa kan, mengatur ulang misalnya istirahat yang cukup dulu siangnya, baru begadang, jadi kan kita nggak kelelahan kali. Jadi semoga Rifa bisa menjalankannya. Nanti di sesi yang berikutnya kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih, dan semoga bermanfaat bagi Rifa. Ya Kak, terima kasih kembali juga karena Kak sudah berikan arahan mungkin, ataupun supaya Rifa bisa lebih jadi gini harus Rifa kerjakan gitu. Jadi Rifa juga kayak senang juga gitu kan Kak, bisa berbagi cerita sama Kakak. Jadi Rifa nggak nahan semua, maksudnya tuh nggak cari solusi sendiri. Kan kadang apa yang kita cari itu kadang emang nggak gini, ya harusnya nggak gini, kadang kurang tepat gitu loh Kak. Sekarang Rifa harus jadi tahu, jadi harusnya Rifa gini loh, gini harusnya Rifa kerjakan. Karena udah cerita juga sama Kakak, jadi udah harusnya Rifa gini gitu. Ya, Kakak senang juga Rifa mau berbagi cerita dengan Kakak. Semoga Rifa bisa menjalankan hari-harinya. Semoga hari-harinya lebih baik ke depannya ya. Amin.